ya memang kita tidak hanya di satu sektor gitu. Amin kalau rencana pembangunan jangka panjang nasional jangka menengah itu seluruh sektor itu baik untuk perubahan itu. Jadi yang kemudian kebijakan transisi energi atau peningkatan infrastruktur ketenaga listrikan itu kita juga tidak perlu ada pendekatan aspek kewilayahannya gitu ya. Jadi misalnya di Jawa akan dibangun apa gitu kan. Kemudian untuk daerah 3T seperti apa implementasi strateginya. Kemudian untuk Papua, Maluku dan sebagainya itu saya rasa juga adanya diferensiat gitu ya untuk tergantung masing-masing potensi juga di berbagai wilayahnya gitu. Nah, kaitannya dengan yang tadi disampaikan Mbak Dita misalnya untuk daerah-daerah penghasil batu bara gitu kan, memang tadi transisi energi itu bertahap gitu ya. Jadi ketika usaha tambang mulai berkurang gitu kan, dikhawatirkan perekonomian di Kalimantan Timur pun akan menurun gitu ya. Sehingga untuk memitigasi hal tersebut kita perlu adanya persiapan juga gitu, bagaimana kita ada semacam reskilling atau upskilling atau shifting skill dari pekerja-pekerja yang di daerah tambang untuk tadi gitu ya beralih diversifikasi tadi kalau kita melihat filmnya, kalau saya tidak salah siapa tadi ya, Bang Firman gitu ya, di desa Donomulyo kalau nggak salah itu dia sudah mempersiapkan diri gitu kan untuk adanya itu penurunan penyerapan tenaga kerja di tambang sehingga dia beralih ke pertanian gitu. Kemudian di beberapa desa ternyata pasokannya sebagai penghasil tambang, tetapi di listrik tidak sampai ke desa-desa sehingga mereka membangun PLTS gitu. Jadi saya rasa misalnya untuk adanya cold storage untuk perikanan dan sebagainya. Jadi saya rasa itu sudah sudah. Oke, terima kasih Mbak. Ini saya mau langsung ke Mbak Marta ya. Ini batu bara. Tadi ya secara domestik, penggunaan domestik tenaga listrikan kita masih sangat bergantung 57% hitung industri dan lain sebagainya macamnya. Ini gimana Mbak datanya? Sehingga kita pas menggunakan kepungan batu bara ini. Kepungan batu bara atau kita mengepungkan diri kita dengan batu bara ya kayak. Jadi kalau secara data memang ini ada Bapak juga ya yang akan menambahkan ketenaga listrikan 70-80% yang masih baseloadnya dari PLTU gitu kan. Dan bahkan kita selalu punya target untuk meningkatkan penetrasi atau bauran energi terbarukan, tapi kenyataannya nggak pernah mencapai target juga sih baurannya ya. Kalau nggak salah tuh datanya sekitar 11% yang on-grid ya. Tadi Mbak Gita bilang yang captive mungkin persentasenya akan lebih turun lagi gitu kan, karena yang captive itu banyaknya dipakai di industri. Yang ditanyakan ke saya adalah soal judul hari ini, istilahnya emang ada lock-in ya di sistem ketenaga listrikan kita, tapi kan itu adalah satu